kalau sipil tidak bisa ngatur, dia harus mengadu kemana? Ke Allah. Iya, dia ke masjid berdoa, tapi yang bisa mengubah ada kekuatan lain yang punya sejarah, tentara. Bagaimana kita tadi saya mulai dari pertanyaan dengan soal olahraga tadi. Iya, iya. Olahraga individual itu catur kita Iya. bagus gitu, judo kita tingkat dunia, karateka Iya, tingkat iya. dunia ya. Padahal itu keras-keras. Iya. Tapi Nah, kalau tim, begitu. Begitu Oke. dia jadi tim sepak bola, voli, apa saja. Bahkan takraw yang dulu dari kita sama Malaysia sama Thailand kita udah putus jauh. ya. Prof, what's your point dalam sosiologi sebagai wartawan, sebagai duta besar, sebagai aktivis dulu, apa yang sebetulnya kita belum selesaikan di bangsa Begini. ini? Mungkin ini saya kan punya teori bangsa Indonesia itu bangsa baru. Oke. Konsep Indonesia berkali-kali dalam kuliah-kuliah saya jelaskan. Konsep Indonesia itu adalah fenomena abad 20. dekade 20. Abad ke-20 tentu saja. Nah, Tahun 1920-an. ya, kalau mau gampang ingat maklumat para pelajar Indonesia di Belanda yang menyebut Indonesia. Dulu ada kata Indonesia ini apa Indonesius atau apa dulu, itu bahasa antropologi. Bukan konsep politik. Konsep politik itu sebenarnya tahun 24. Generasinya Hatta di Belanda. Coba Anda hitung saja. 24 sampai 28 ketika ada kesepakatan para pemuda yang jumlahnya kan kecil. Oke. Nyebut bangsa Indonesia, Indonesia Raya, satu nusa satu bangsa dan sebagainya. Sumpah Pemuda ya. Letakkan itu dalam sejarah. Apa itu? Apa reaksi kolonialisme Belanda kepada konsep Indonesia mau merdeka? Itu tercatat waktu itu gubernur jenderalnya namanya De Jong. Ya. De Jong itu mengatakan kita sudah ada di negeri ini 300 tahun. Perlu 300 tahun lagi sebelum bangsa ini siap merdeka. Ini Sumpah Pemuda 1928. Ya. Oke. Itu adalah zaman Soekarno dibuang, Hatta dibuang, Syahrir dibuang, di isolasi. Tiba-tiba datang Jepang. Jepang masuk di Indonesia 42 ya, 43. Ya, 42 kurang lebih. 42. Berubah sama sekali. Karena ada kepentingan Jepang yang berbeda dengan kepentingan Belanda. Polisinya terhadap konsep Indonesia berubah. Soekarno diberi kesempatan bicara, terbuka nasionalisme Indonesia dan sebagainya. Berapa tahun sih Jepang itu? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Oke. Lalu tahun 45 kan kita merdeka. Modal kita untuk merdeka itu adalah hasil didikan Jepang. Yang dipercepat tadi ya. Ya, itu adalah mobilisasi. Bikin tentara namanya peta, bikin Sainendan. Ini semua ini kemudian hari itu muncul di Indonesia pada zaman generasi Soeharto menjadi presiden. Karena waktu itu kita melihat Belanda sebagai musuh yang sama. Ya. Ya. Jadi, tapi ada sesuatu yang tidak kita pikirkan adalah bahwa proses menjadi Indonesia itu terlalu cepat. Sebentar. 1928, Profesor Salim Said, Anda ingin mengatakan itu sebagai peristiwa kebudayaan, peradaban, atau peristiwa politik biasa saja? Itu kan statement politik. Oke. Tapi itu adalah pencerminan dari tingkat peradaban dan budaya kita. Tapi pesertanya kan kecil. Ya. Dampaknya kecil. Ya. Karena dihalangi oleh reaksionarisme Belanda. Jepang memberi kesempatan, ya, bahasa Indonesia dikembangkan. Takdir Ali Syahbana menjadi ketua panitia pembangunan bahasa Indonesia. Gitu. Lalu tahun 45 kita merdeka. Modal kita merdeka adalah jasa besar generasi itu, jasa besar Soekarno yang terkemuka pada waktu itu, mempersatukan kita melawan kolonialisme. Dia tidak berhasil mempersatukan kita
Oke. satu sama lain. Anda lihat buktinya sekarang. Tunggu dulu, biar jelas teman-teman Ya. mengerti. Cebong kampret, ya, kader gurun, segala macam. Itu adalah ekspresi Kadal dari, kebon lawan kadal gurun. ya, itu adalah ekspresi dari ketidakkompakan kita sebagai bangsa. Anda mau bilang kita kompak kalau ada musuh? Ya kira-kira itu. Jadi kan Bung Karno waktu ada musuh kita kompak. Ya itu musuh dari luar. Istilah Bung Karno kan kolonialisme itu ketahuan lain daripada kita. Gampang melawannya. Tapi ketika kita di antara kita itu adalah problem. In a way ini menarik sekarang dibicarakan peristiwa penyerangan Kongres Amerika. Salah satu analisa saya adalah bahwa Amerika itu kan katanya melting pot segala macam. Saya mengatakan ada krisis identiti Amerika. Banyak orang Amerika sekarang yang namanya apa, putih apa namanya itu, white Anglo-Saxon. Ya artinya orang putih tidak suka orang hitam. Sekarang yang mereka tidak senangi adalah Hispanik yang sedang berkembang. Padahal dulu orang Amerika itu bersatu. Kembali lagi, kenapa gampang bersatu? Karena yang mendirikan Amerika itu orang Anglo-Saxon. Pelarian agama dari Eropa yang tertindas. Jumlahnya kecil. Dan pada umumnya kelas menengah. Sekarang Amerika udah luar biasa macam-macam. Gitu. Nah artinya Amerika itu harus meninjau kembali dasar persatuannya. Prof, begini, ada dua cara saya melihat mereka. Pertama, cara mengelola. Ya. Soekarno dan Soeharto melihat begitu luas, begitu beragam, udahlah kita bikin efisien, simple, sehingga dia bikin sentralisme. Dua-duanya melakukan itu. Soekarno melakukan sentralisme, sehingga ada pemberontakan di mana-mana gitu kalau kita baca buku-buku yang dicatat oleh Barbara Harvey misalnya. Soeharto juga membuat sentralisme, ya kan? Agar mudahlah dikendalikan, bahkan gubernur dia kirim ke Sulteng, ke Lampung, ke Papua, ke Bali gitu ya. Kita tahu ada istilah dropping. Nah, tetapi sesekali berhasil, Soeharto berhasil membuat ekonomi maju karena dijaga ketat politiknya. Tapi kan kita tahu begitu dia jatuh dramatis betul. Nah, akhirnya Habibie, Anda juga mungkin ikut memberi nasihat, membuat desentralisasi otonomi daerah. Jadi dibalik. Tadi dari pusat diproyeksi ke sana, sekarang dibalik kita harus kembangkan. Kalau bahasa kampanye dulu, kalau tidak salah zaman kita reformasi, oleh teman-teman kita itu bikin suku-suku yang sejahtera adalah Indonesia yang sejahtera. Bukan sebaliknya, bukan Indonesia yang sejahtera adalah suku-suku yang sejahtera. Jadi dibalik. Ini dua mazhab yang terus-menerus, bahkan sampai pada sistem pembangunan. Sekarang ada yang mengatakan, ya desentralisme itu setelah Habibie mulai mulai resentralisme lagi. Artinya Prof. Salim, kita harus temukan pola yang paling tepat. Tapi kan sentralisme kita tahu gagal. Sukses tapi tidak banyak orang, tetapi daerah-daerah itu tidak maju. Sekarang maju desentralisme. Tapi ada yang bilang katakan, ini kan bikin raja-raja kecil, banyak raja-raja kecil. Apakah mereka lebih memilih banyak raja-raja kecil atau satu maharaja di Jakarta? Sementara kita tidak pernah punya sejarah imperium. Kita tidak pernah dikuasai oleh raja yang menguasai dari Sabang sampai Merauke. Begini, pertama saya harus jujur, saya bukan ahli public policy. I'm a political scientist. Sebagai konsep politik dan sosiologi. Begini, karena saya mau kembali kepada saya punya teori tadi, bahwa bangsa Indonesia itu fragmented society. Bersatu di bawah bimbingan Soekarno dan teman-temannya, kita melawan Belanda, melawan musuh luar, bukan di antara kita. Ketika kita selesai dengan mengusir Belanda, kita mengurus diri kita ke dalam, maka muncullah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh fragmented society itu. Itu gampang dilihat kalau Anda lihat nasib Pancasila. Oke. Begini, sejarah Pancasila di Indonesia ini itu harus dihubungkan dengan sejarah integrasi bangsa. Kalau ada kekuatan hegemonik, maka kekuatan hegemonik itu memaksakan tafsirannya terhadap Pancasila. Memaksakan. Ada orang yang terpaksa. Dan kalau orang terpaksa ini
melihat ada kesempatan, maka dia akan melawan. Nah, kita lihat contoh. 45 sampai dengan 55 pemilu. Ya. Itu kan 10 tahun. 10 tahun. Tidak ada partai yang dominan. Ada 4 partai pemenang pemilu, 4 utama. PNI, Masyumi, suaranya hampir sama. NU dan PKI. Ya. Tapi nggak ada yang dominan. Dan sehingga tidak ada single majority. Tidak single majority. Itu penting tuh kata single majority. Nah, Bung Karno tidak sabar. Karena tidak sabar itulah Bung Karno berkampanye supaya 4 pemenang utama pemilu itu bekerja sama. Istilah Bung Karno kabinet 4 kaki. Kayak kursi gitu ya. Ya. Masyumi, PNI, NU dan PKI kerjasama. Itu nggak bisa jalan. Ini ceritanya panjang. Gagasan ini yang kemudian dikenal sebagai Nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Ya. Itu adalah gagasan tahun 26. Ketika komunis berontak dan kalah. Dan Bung Karno yang seluruh hidupnya adalah obsesinya persatuan. Mengatakan, ya terang aja kita kalah, kita nggak bersatu. Mari kita bersatu. Waktu itu tidak ada masalah. Oke. Masih ada Belanda dan belum ada perang dingin. Jadi nggak ada masalah. Lalu Madiun, kejadian Madiun. 48. 48. Madiun Affair. Oke. Makin parah. Makin susah mempersatukan itu. Tapi Bung Karno terlanjur obsesi persatuan. Jadi ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tafsiran Bung Karno kepada Pancasila adalah Nasakom. Oke. Gagal kan? Korbannya kan banyak, Stapu itu. Sudah itu Orde Baru berkuasa. Muncul Pak Harto. Pak Harto punya tafsiran lagi. Apa tafsirannya? Asas tunggal. Uniformitas asas yang sebenarnya juga seperti persatuan itu ya? Iya. Jadi itu cara dia mempersatukan Indonesia. Apa yang terjadi? Banyak perlawanan kepada Pak Harto. Salah satu yang Anda ingat adalah peristiwa Tanjung Priok. Banyak yang mati. Oke. Lalu kemudian reformasi. Ada partai hegemonik yang terpilih punya calon presiden. Namanya PDIP Megawati. Nah, kita harus lihat persepsi sejarah Ibu Mega. Kalau dipelajari dengan baik, Ibu Mega itu kelihatannya menganggap sejarah Indonesia ini adalah sejarah Soekarno yang diinterupsi Orde Baru Soeharto sekian tahun. Jadi ketika Soeharto jatuh, dia kembalikan lagi Soekarno. Ini yang menyebabkan munculnya tokoh yang namanya Doktor siapa namanya? Aku bangga sebagai anak Dr. Ripka Ciptani. Okay. Dan dia membuka cerita bahwa di PDIP itu banyak anak-anak PKI, keturunan PKI. Nah ini kan ada dinamika baru lagi di sini. Apa itu? Orang-orang dulu yang melawan PKI punya ingatan bahwa komunis itu tidak dominan di zaman Soekarno, tapi bisa menggunakan tangan Soekarno untuk menindas lawan-lawan politiknya. Tapi kalau kita lihat di paruh awal itu, di zaman parlementer katakanlah, berdinamika, bergelora, tetapi tidak ada dispute yang terlalu tajam. Ya, kan? Karena tidak ada partai dominan, kekuatan dominan. Kalau dia dominan, itu dia paksakan tafsirannya. Itu menimbulkan soal. Makanya Pak Salim, saya mau ingatkan Anda bahwa dalam pemilu kita sejak reformasi, tidak ada partai dominan. Suara mereka beda-beda tipis 5, 4, 3%. Jadi apakah kita memang harus memilih seperti mengelola politik dengan cara gotong royong? Gotong royong itu artinya parlementer katakanlah. Ada yang membayangkan begitu. Lee Kuan Yew, Daniel Lev, dan banyak orang mengatakan. Begini Chan, saya ini dokter politik, bukan medical doctor. Saya tidak terbiasa menjawab pertanyaan, ya bagaimana sebaiknya? Saya menganalisa, menjelaskan. Oke, apa yang terjadi karena kuatnya kekuasaan presiden dengan Undang-Undang Dasar 45, maka Jokowi yang pejabat partai sangat tunduk kepada partai yang mendukung dia.
PDIP. Nah itu ideologi Trisila, Ekasila, apa itu? Pancasila, Trisila, itu adalah ideologi Soekarno yang diteruskan oleh Megawati. Nah itu menimbulkan persoalan lagi sekarang. Jadi setiap ada tafsiran yang dipaksakan oleh kekuatan dominan, itu kan PDIP kan Maksud dominan. saya tadi termasuk Amerika tadi. Amerika kan tiba-tiba ada meteor Iya. terbang yang bernama Donald Trump. Ya. Dia tidak pernah melewati satupun pengalaman pemerintahan, politik dan sebagainya. Tapi karena ada presiden dan secara presidensil, dan dia jangan lupa menang tidak terlalu besar jaraknya ya dengan Hillary. Tetapi kan dia terlalu penting, terlalu berpengaruh dan bahkan menjadikan Amerika seperti sekarang. Apakah jika misalnya dengan pola yang sama di Indonesia itu, atau mungkin Amerika akan mulai berpikir, well kita akan coba pakai parlementer misalnya, kita nggak tahu. Nah Indonesia kan pernah mengalami itu, ada Presiden Soekarno, ada Perdana Menteri Syahrir dan sebagainya. Nah, apakah kita bisa kembali ke sana sehingga orang tidak perlu punya satu kekuasaan? Jadi presidensialisme kita itu too strong, terlalu kuat. Begini, Chan. Kalau kita bicara Amerika, itu kita harus lihat, dan menurut saya ada perubahan politik signifikan di Amerika. Jadi mungkin bukan penyakitnya bukan Trump, mungkin. Tapi masyarakat tuh berubah. Buktinya sekarang anggota Kongres Amerika yang Partai Republik nggak berani melawan Trump. Karena Trump mewakili masyarakat Amerika. Wakili pemilih populer dia. Iya, begitu. Nah, saya mau kembali kepada Indonesia lagi, maafkan saya. Saya ingin mengatakan bahwa karena dominannya PDIP, ya, dan dia mendukung calon presiden Pak Jokowi yang sebenarnya nobody child, nggak punya sejarah. Pak Jokowi itu orang baik aja, nggak punya sejarah. Jadi Ibu Mega sangat dominan dan mengarahkan Jokowi untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan pidato pertama Bung Karno. Padahal ada kesepakatan Pancasila yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. 18 Agustus. 18 Agustus. Setelah merdeka. Jadi saya takut, ini sekarang saya meramal, saya takut persoalan itu akan menimbulkan soal, mudah-mudahan tidak ribut. Sebab orang tidak akan terima Bung Karno pidato Bung Karno dijadikan kelahiran Pancasila. Itu salah satu pidato dalam proses mencari Pancasila. Oke. Kita lihat di Myanmar, bekas Burma, ada kudeta militer, dan mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ya Indonesia ini kan dulu militernya berpengaruh dominan pada politik. Sekarang pun bahkan beberapa bekas pemimpin tentara jadi pemimpin partai politik atau berpengaruh di partai politik. Maaf, dan bahkan hampir semua partai politik punya jenderal. Bagaimana hubungan mereka nanti? Apakah kita bisa tetap menjaga ritme demokrasi yang sekarang ini ada yang mengatakan on the right track, ada yang mengatakan terlalu jauh gitu ya. Bahkan Kwi Kian Gi mengatakan saya ini takut betul sekarang mengkritik, bisa diserbu buzzer dan segala macam. Ya. Bagaimana melihat masa depan? Ini pertanyaan menarik karena disebut soal tentara, disebut soal Myanmar, disebut soal Banser atau lembaga masyarakat. Begini. Enggak, buzzer. Buzzer, saya menyebut buzzer. Buzzer itu menurut saya tanda peradaban yang rendah. Sebab menggunakan orang-orang anak-anak pintar, itu kan anak-anak muda. Pasti pintar. Ya pintar untuk tujuan-tujuan politik. Dan itu yang bikin buzzer kan orang pemerintah. Itu satu cerita tersendiri. Dan cerita ini kalau mau dikembangkan, itu sebenarnya mengatakan, he is nobody child. Siapa? Buzzer tadi. No, Jokowi. Anda masih ingat kita diskusi mengenai tulisan saya. Jokowi melawan debt collector. Okay. Sebab Jokowi itu berdiri di atas debt collector. Nah, untuk mempertahankan Jokowi,
debt collector itu menggunakan berbagai cara. Antara lain buzzer-buzzer itu. Itu satu soal. Yang kedua, soal tentara. Saya selalu ingat keterangan saya di MPR hari-hari pertama reformasi ketika ditanya oleh anggota MPR, itu baru mulai reformasi TNI, apakah tentara masih berkuasa kembali? Saya bilang, Anda yang harus jawab. Tentara berkuasa itu karena kalian politisi tidak mengelola Indonesia dengan baik. Oke. Oke? Itu sampai sekarang saya masih percaya. Artinya jangan salahkan tentara. Jangan kalau mereka salahkan tentara. Kembali lagi. Ya. Kalau salah, kacau negeri ini, rakyat akan minta tentara. Habis kemana lagi minta? Jadi politisi sipilnya harus bekerja dengan lebih baik. Betul. Nah itu problem. Susahnya kerja lebih baik karena kerjasama tidak bisa. Tadi contoh kita olahraga itu ya. Ya. Nah, saya mau loncat kembali kepada ingatan wawancara saya dengan Jenderal Simatupang. Anda sudah sering dengar. Jenderal Simatupang bilang pada saya, kalau tahun 55 Masyumi dan PNI bisa kerjasama, tidak perlu ada dui fungsi. Artinya tentara itu masuk politik karena sipil gagal mengelola negara. Myanmar itu dalam proses. Oke. Proses apa? Selama ini kan negeri itu dikuasai tentara terus. Tapi kan ada pemilu, ada Aung San Suu Kyi, ada. Ya. Itu kan sudah perubahan awal. Bahkan Aung San Suu Kyi itu pun datang ke Belanda membela pemerintah militer dalam soal dituduh Rohingya itu. Dan tidak pernah ada demo di Myanmar itu melawan tentara. Sekarang ada demo. Artinya ada perubahan. Apakah akan lebih baik? Atau kacau seperti di Mesir ada perubahan, ada pemilihan umum, kacau lalu tentara lagi berkuasa. Thailand kan juga. Dan orang-orang yang berkumpul di Tahrir Square itu mungkin tadi yang menjatuhkan rezim Mubarak, tapi meminta lagi tentara masuk. Ya. Which is sama ya. Mubarak kan tentara. Karena kekuatan sipil tidak mengelola negara dengan baik. Memaksakan keinginannya. Lawan. Oke, jadi demokrasi itu tidak serta-merta kalau tidak dikelola bisa lepas lagi. Ya, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Kalau persyaratannya tidak dipenuhi dengan baik, dia akan ikut aturan-aturan, tekanan-tekanan yang mendapat dukungan masyarakat. Apa sih maunya masyarakat? Mereka mau aman. Dan mau makan. Kalau sipil tidak bisa ngatur, dia harus mengadu kemana? Ke Allah. Iya, dia ke masjid berdoa, tapi yang bisa mengubah ada kekuatan lain yang punya sejarah, tentara.